Sintayong menyebut pemulihan cedera Michellegaard semakin membaik menjelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Jadi, Michellegaard adalah atlet yang baik, sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik, ucap Sintayong. Michellegaard mengalami cedera saat membela FC Twente dalam lanjutan kasta teratas Liga Belanda Eredivisie 2024-2025 saat melawan Willem II. Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Twente itu, Michellegaard tampil sejak menit awal. Namun, Michellegaard hanya tampil 45 menit. Ia digantikan Gustav Lagerbielke pada menit ke babak kedua. Sintayong mengaku sudah berkomunikasi dengan sang pemain. Michellegaard diyakini akan segera pulih sehingga bisa tampil saat Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Sebelum datang ke Indonesia, klub Michellegaard akan naik panggung di pentas Liga Eropa 2024-2025, yakni akan melawan wakil Prancis Nice di Allianz River pada 7 November. Sintayong mengatakan tampil atau tidaknya Michellegaard dalam laga terketat NPI akan dipantau. Yang pasti, Sintayong yakini pemain berposisi bek tengah ini segera pulih karena cederanya tidak serius. Membela Indonesia atau tidak tergantung pada kondisi waktu pemulihan Michellegaard. Tergantung kondisinya bagaimana nanti. Adapun Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 nama yang dipanggil, ada 7 pemain yang berposisi sebagai bek, seperti Jay Itzas dan Jordi Amat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa full senyum setelah 2 pemain si anak hilang dikabarkan tidak mengalami cedera. Hal tersebut membuat 2 pemain tersebut siap membela timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Adapun 2 pemain si anak hilang adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob dan Yance masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, keduanya sempat disuguhkan mengalami cedera saat membela Maluku United kala bertandang ke markas Persita Tangerang pada 4 November. Dalam laga tersebut, Yakob Sayuri mencetak gol pada menit keempat. Kekhawatiran soal cedera Yakob dan Yance muncul ketika keduanya ditarik keluar lapangan sebelum laga berakhir. Saat itu Yakob digantikan Rival Lastori pada menit ke-73, sedangkan Yance digantikan Rio Saputro pada menit ke-89. Namun, kini Sintayong bisa full senyum karena dokter tim Maluku United telah mengkonfirmasi bahwa Yakob dan Yance tidak memiliki masalah cedera. Kondisi Yakob dan Yance Sayuri tidak memiliki cedera saat melawan Persita, ucap Faras Aldiris, dokter Maluku United. Di sisi lain, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga mengonfirmasi kondisinya lewat unggahan Instagram story-nya masing-masing. Keduanya pun mengaku baik-baik saja dan siap berfokus untuk membela timnas Indonesia. Puji Tuhan, mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja, ucap Yance Sayuri. Saya siap bergabung bersama timnas Indonesia. Yakob dan Yance bisa disebut sebagai si anak hilang timnas Indonesia sebab sudah lama sekali keduanya absen membela timnas Indonesia. Terakhir, Yakob dan Yance memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2024 pada Juni. Ia tak masuk dalam skuad timnas saat melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Keuntungan skuad Garuda saat Eliano ganti posisi. Eliano dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk daftar 27 pemain untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eliano mendapat kembali kesempatan dipanggil oleh Sintayong. Sebelumnya ia juga dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina, tapi dikategorikan sebagai pemain cadangan. Yang pertama, tambah gaya gedor. Musim ini, Eliano memang masih cukup jarang mendapat kesempatan bermain di PIC Zoli,
Tapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh. Kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. 2. Redam agresivitas sayap lawan. Menghadapi Jepang yang kini punya skema 3-4-3, memperkuat sisi sayap akan semakin krusial bagi timnas Indonesia. Eliano bisa jadi salah satu solusinya. Selain menempatkan di winger untuk penyerang, ia juga bisa diinstruksikan membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. 3. Taktik sulit dibaca lawan. Sejauh ini, Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger atau penyerang bisa membuat lawan sulit menebak taktik timnas Indonesia. Selain sebelum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, adik dari Tijani Rendes itu juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Sintayong di timnas Indonesia. Tanpa proses naturalisasi, gol indah pemain berdarah Manado ini jawab kebutuhan striker timnas Indonesia. Lini depan masih jadi pekerjaan rumah atau PR bagi Sintayong dalam meracik timnas Indonesia. Skuad Garuda memang sudah mencetak 4 gol dari 4 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, performa lini depan timnas Indonesia masih menjadi sorotan karena dinilai banyak membuang peluang dan belum efektif dalam permainan. Meski sudah memiliki Ragnar Oratmangun hingga Rafael Strike, kebutuhan striker cukup mendesak bagi pasukan merah putih. Nama-nama seperti Ole Romeni serta Mauro Gistra digadang-gadang menjadi 2 sosok striker yang dibidik untuk dinaturalisasi. Meski demikian, timnas Indonesia sejatinya tak perlu buang-buang waktu untuk mencari striker keturunan baru. Adalah bomber Persik Kediri, Ezra Walian, yang mulai tampil moncer di BRI Liga 1 2024-2025 bisa menjadi solusi belum maksimalnya lini depan timnas Indonesia. Terlebih, pemain keturunan Manado itu tak perlu dinaturalisasi, mengingat sudah berstatus WNI sejak lama dan pernah menjadi bagian timnas U23 maupun senior. Ezra baru saja menampilkan performa ciamik saat Persik bermain imbang 1-1 kontra PSM di Stadion Batakan Balikpapan. Pada menit ke-20, Persik berhasil unggul melalui gol kelas dunia lewat tembakan jarak jauh Ezra Walian yang meluncur deras ke pojok kiri gawang PSM Makassar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bahkan menyayangkan keputusan tim melepas Ezra Walian ke Persik Kediri. Penampilan Ezra saat melawan Persib Bandung di Stadion Brawijaya membuat Hodak terkesan. Dia, Ezra Walian, bermain dengan baik. Kami semuanya tahu bahwa dia memiliki tendangan yang sangat berbahaya. Jadi, setiap dia mendapatkan bola, maka kami tidak memberikannya ruang. Dengan adanya pemain yang tanpa dinaturalisasi bisa gabung timnas Indonesia, Sintayong memiliki peluang untuk menambahkan starter line up untuk timnas Indonesia, mengingat beberapa pemain yang dinaturalisasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, ini bisa menjadi solusi untuk Sintayong dan timnas Indonesia ketika membutuhkan untuk daya gedor lini serang timnas Indonesia.